Yes, alhamdulillah bobotoh gak jadi menangis dan kecewa. Meskipun Persib kalah lawan Dewa United. Di luar dugaan bobotoh malah tambah bahagia gara-gara salah satu andalan Persib ungkap hal hebat dan mengharukan ini. Pemain tersebut berinisial EF. Wah, apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, doa publik fans Persib bobotoh terkabulkan. Persebaya juga kalah 0-2 di kandang sendiri. Posisi aman 100 di puncak klasemen. Bojan berikan kejutan spesial melalui pernyataan ini demi kebangkitan Persib untuk kembali juara musim ini. Apakah itu? Simak video ini sampai selesai. Ih, dasar sombong gaya-gayaan, awas aja hukum karma berlaku ya. Mentang-mentang menang tadi malam, pemain asing Dewa United Mesidoro sangat berani ngomong gini di depan publik. Bisa bikin bobotoh sangat geram mendengarnya. Memangnya apa yang ia sampaikan? Temukan ulasannya di sini. Wow, bisa saja ini benar, ternyata Persib Bandung sengaja mengalah dari Dewa United tadi malam untuk menipu dan mengelabui Persija Jakarta yang akan lawan Persita. Kok bisa begitu? Apa konspirasi ini benar? Simak detail beritanya di sini. Dasar pelatih kebanyakan omong, lu tuh ditipu mentah-mentah sama King Persib. Begini pernyataan konyol pelatih Dewa United usai curi poin di markas Persib Bandung. Sampai bisa-bisanya ngomong aneh kayak gini. Penasaran? Ini detail faktanya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah bobotoh gak jadi menangis dan kecewa. Meskipun Persib kalah lawan Dewa United. Di luar dugaan bobotoh malah tambah bahagia gara-gara salah satu andalan Persib ungkap hal hebat dan mengharukan ini. Pemain tersebut berinisial EF. Wah, apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Bek kiri Persib, Muhammad Edo Febriansah, tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya menelan kekalahan dari Dewa United dengan skor 0-2. Kekalahan ini juga menghentikan rekor tak terkalahkan Persib setelah 22 pertandingan berturut-turut. Pada laga pekan ke-19 Liga 1 2024/25 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 17 Januari 2025, Persib harus menerima kenyataan pahit. 2 gol Dewa United yang dicetak oleh Alex Martins Ferreira di menit ke-30 dan Septian Bagaskara di menit 90 tambah 3 membuat tim asuhan Luis Milla gagal meraih poin. Edo mengungkapkan kekecewaannya, bukan hasil yang kami inginkan. Kita tidak bisa melanjutkan tren tak terkalahkan di musim ini. Pasti ini jadi bahan evaluasi buat kami, ujarnya dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Meski demikian, hasil ini tidak mengubah posisi Persib di puncak klasemen dengan koleksi 40 poin. Edo tetap optimis dan mengungkapkan tekad untuk bangkit di laga berikutnya. Kami akan berbenah dan masih fokus back-to-back juara. Kami akan berbenah dan tentunya mengevaluasi untuk pertandingan ke depan, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang kekalahan Persib ini? Apakah tim akan segera bangkit atau ada hal lain yang perlu diperbaiki? Berikan komentar kalian. Yes, doa publik fans Persib bobotoh terkabulkan. Persebaya juga kalah 0-2 di kandang sendiri. Posisi aman 100 di puncak klasemen. Bojan berikan kejutan spesial melalui pernyataan ini demi kebangkitan Persib untuk kembali juara musim ini. Apakah itu? Simak video ini sampai selesai. Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya sudah merasa yakin Dewa United akan memberikan tantangan yang sulit.
Pasalnya, tim lawan memiliki kualitas permainan yang mumpuni dan diperkuat banyak pemain bintang. Bojan mengungkapkan, "Saya sudah katakan sebelum pertandingan kemarin, ini akan menjadi laga yang sulit. Di babak pertama berjalan 50-50, kami sama-sama memiliki 2 peluang dan mereka bisa mencetak gol." Lebih lanjut, Bojan menjelaskan di babak kedua mereka lebih menunggu di belakang dan mengandalkan serangan balik yang mana mereka berbahaya. "Kami memiliki peluang juga tapi tidak bisa mencetak gol. Pada akhirnya mereka menghukum kami lewat serangan balik. Kami tahu mereka berbahaya, tapi memang di babak pertama kami tidak bermain seperti yang diinginkan." Bojan juga menambahkan, "Kami lebih menyerang melalui sektor tengah yang mana itu adalah area mereka yang paling rapat. Di babak kedua lebih baik, tapi seperti yang saya katakan, di sepak bola yang terpenting adalah gol. Dan kami tidak bisa melakukan itu. Itu yang menjadi perbedaannya. Dan man of the match adalah kiper mereka, dan itu artinya kami tidak terlalu buruk. Tapi untuk hasil akhirnya itu buruk. Meski kekalahan ini, Persib masih memimpin klasemen sementara Liga 1 2024/2025 dengan mengumpulkan 40 poin, unggul 3 angka dari Persebaya Surabaya. Bojan Hodak menyadari bahwa kekalahan ini bisa disebabkan oleh tekanan yang dihadapi oleh Ciro Alves CS karena rekor tak terkalahkan yang terus terjaga. "Kami ada di bawah tekanan," ujar Bojan. "Karena itu terkadang ini bagus karena saat kalah, sekarang tim bisa merasa tidak ada tekanan. Jika Anda ingat musim lalu ketika kami tidak terkalahkan 15 laga, lalu kami kalah, kami bisa bangkit dan itu hal yang normal." Bojan pun menegaskan, "Kini kami hanya fokus untuk ke pertandingan yang berikutnya dan hal bagusnya kami masih ada di puncak klasemen." Apa pendapat kalian soal tekanan yang dihadapi Persib dengan rekor tak terkalahkan mereka? Apakah kekalahan ini bisa menjadi titik balik untuk tim bangkit lebih kuat? Berikan komentar kalian. "Ih, dasar sombong gaya-gayaan, awas aja hukum karma berlaku ya, mentang-mentang menang tadi malam, pemain asing Dewa United Mesidoro sangat berani ngomong gini di depan publik. Bisa bikin bobotoh sangat geram mendengarnya. Memangnya apa yang ia sampaikan? Temukan ulasannya di sini." Kemenangan gemilang ini tentu menjadi momen yang tak terlupakan bagi para pemain Dewa United FC. Gelandang Dewa United Alexis Mesidoro mengungkapkan kebahagiaannya karena timnya berhasil mengalahkan Persib yang ia anggap sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia musim ini. "Sejujurnya, kami para pemain sangat senang. Di pertandingan melawan salah satu tim terbaik di Indonesia, kami bisa meraih kemenangan. Kami persiapkan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya untuk cari 3 poin, kata Mesidoro usai laga. Mesidoro juga menyadari bahwa kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Tak mudah meraih kemenangan di kandang lawan yang juga punya catatan tak terkalahkan dalam 18 laga beruntun, akunnya. Menurutnya, kemenangan tersebut membutuhkan usaha ekstra dan dirinya merasa sangat puas dengan hasil yang diraih. Dan untuk kemenangan hari ini saya rasa kami membutuhkan ekstra kekuatan dan saya senang dapat 3 poin hari ini untuk lebih dekat ke papan atas, tuturnya. Kemenangan ini membawa Dewa United FC merangkak naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan koleksi 31 poin dari 19 laga. Kemenangan ini benar-benar membuktikan ketangguhan Dewa United. Apakah kalian setuju kalau Dewa United kini menjadi ancaman serius di Liga 1? Bagaimana menurut kalian tentang perjuangan tim ini? Berikan komentar kalian. Wow, bisa saja ini benar, ternyata Persib Bandung sengaja mengalah dari Dewa United tadi malam untuk menipu dan mengelabui Persija Jakarta yang akan lawan Persita. Kok bisa begitu? Apa konspirasi ini benar? Simak detail beritanya di sini. Persija Jakarta akan menghadapi ujian besar di pekan ke-19 BRI Liga 1 saat menjamu tim yang sedang on fire,
Persita Tangerang di Jakarta International Stadium Minggu besok malam waktu Indonesia Barat. Persita memang sedang dalam performa terbaiknya dengan kemenangan berturut-turut atas PSM Makassar dan PSIS Semarang. Saat ini mereka pun berada di papan atas klasemen 6 besar. Di sisi lain, Persija yang sudah cukup lama nyaman berada di posisi top 3 akan berusaha keras meraih kemenangan. Pelatih Persija Carlos Pena mengungkapkan, "Kami fokus menghadapi Persita, berusaha meraih 3 poin lagi." Persija sendiri juga tidak kalah on fire. Tim asuhan Pena berhasil meraih kemenangan di 3 laga terakhir melawan PSS Sleman, Malut United, dan Barito Putra. Macan Kemayoran kini berada di peringkat ketiga di bawah Persebaya dan Persib Bandung yang masih kokoh di puncak klasemen. Kami fokus bermain dan memikirkan satu pertandingan ke pertandingan, langkah demi langkah. Target kami dari awal musim adalah 4 besar. Bukan berarti dengan berkata seperti ini saya tidak ambisius, ujar Pena, yang tetap menjaga fokus tim meski menargetkan posisi 4 besar. Namun setelah kekalahan Persib Bandung tadi malam, tentu saja Persija merasakan tekanan besar untuk terus meraih kemenangan demi mempertahankan posisinya. Apakah strategi mereka yang terinspirasi oleh kekalahan Persib bisa efektif? Akankah Persija berhasil mengalahkan Persita yang sedang dalam performa puncak? Apa pendapat kalian? Berikan komentar kalian. Dasar pelatih kebanyakan omong, lu tuh ditipu mentah-mentah sama King Persib. Begini pernyataan konyol pelatih Dewa United usai curi poin di markas Persib Bandung. Sampai bisa-bisanya ngomong aneh kayak gini. Penasaran? Ini detail faktanya. Pelatih Dewa United FC Jan Older Yekerin mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mempersembahkan kemenangan atas Persib Bandung untuk anak asuhnya. Mudah kalau hanya fokus hasil, tapi buat saya selamat yang paling besar untuk pemain. Kami berlatih setiap hari, mencoba latihan dengan intensitas, penguasaan bola, dan belajar dari setiap pertandingan, ujarnya dalam konferensi pers setelah pertandingan. Jan menjelaskan lebih lanjut tentang filosofi yang diterapkan dalam timnya. Pada dasarnya kami membuat sebuah rumah, sebelum membangun rumah harus diperhatikan pondasinya. Pondasinya adalah kita bisa akur satu sama lain, kita terbuka untuk belajar, dan kita transfer ke latihan. Filosofi ini tampaknya menjadi kunci di balik kebersamaan dan kepercayaan diri tim Dewa United. Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti bagaimana timnya bisa tampil percaya diri dan menjalankan game plan dengan baik. Saat lawan Arema, kami buru-buru kirim bola ke depan dan kami belajar. Kami kemudian cari momen yang pas, pada akhirnya dapat peluang, begitu juga Persib. Saya pikir di babak kedua permainan seimbang. Yang jadi pembeda di babak pertama jelas Jan. Jan juga menyatakan bahwa kemenangan ini didedikasikan untuk semua pemain. Kalau saya bisa mendedikasikan kemenangan ini, itu buat pemain, kepada 27 pemain yang ada di skuad kami saat ini. Dengan kemenangan ini, Dewa United berhasil naik ke posisi keempat dengan 31 poin, sekaligus mengakhiri tren tak terkalahkan Persib di musim ini. Meski demikian, Persib tetap memimpin klasemen dengan 40 poin. Bagaimana menurut kalian tentang keberhasilan Dewa United mengalahkan Persib? Apakah strategi Jan Older Yekerin benar-benar efektif? Berikan komentar kalian. Berkelas alhamdulillah ukir sejarah timnas Indonesia di kancah Liga Top Eropa. Kontrak segera habis, harga pasaran Kevin Dix malah alami kenaikan usai debut bersama timnas Indonesia. Tim-tim Liga Top Eropa berebut tanda tangan Kevin Dix. Akankah Manchester United yang krisis bek kiri akan manfaatkan momentum ini untuk dapatkan jasa Kevin Dix? Saksikan fakta membanggakan ini, dijamin kalian akan sangat puas mengetahui fakta benarnya. Meskipun kontraknya akan segera habis, harga pasaran Kevin Dix malah mengalami kenaikan usai debut bersama timnas Indonesia.
Pada November lalu, Kevin Dix melakoni debutnya bersama skuad Garuda dalam laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dix tidak mampu menyelesaikan babak pertama dalam laga itu yang berakhir dengan kekalahan 0-4 untuk timnas Indonesia, namun tetap tampil merepotkan. Dia ditarik keluar saat kedudukan masih 0-1 dan timnas Indonesia kemudian kebobolan 3 gol setelah dirinya meninggalkan lapangan. Di level klub sendiri, Kevin Dix menjadi salah satu sumber gol untuk FC Copenhagen setelah melesatkan 8 gol dan 3 assist dari 29 penampilan di semua ajang. Bek serba bisa berusia 28 tahun tersebut merupakan eksekutor utama FC Copenhagen untuk penalti. Dia baru gagal sekali musim ini yang mana terjadi dalam laga kontra Kolding di Piala Denmark 2024 pada Sabtu lalu. Namun, kontrak Dix bersama FC Copenhagen bakal berakhir pada musim panas tahun depan dan rumor kepergiannya telah bersirkulasi menjelang bursa transfer musim dingin. Klub asal Jerman, Borussia Mönchengladbach, dikabarkan menaruh minat kepadanya dan siap untuk bergerak pada bursa transfer Januari 2025 atau musim panas mendatang ketika kontraknya habis. Biasanya, harga pemain akan menjadi semakin murah jika kontraknya akan segera habis. Namun Dix justru mengalami kenaikan harga. Harga pasaran pemain timnas Indonesia itu telah mengalami peningkatan selama setahun terakhir, dengan kenaikan teranyar terjadi pada 10 Juni 2024. Sejak Juni 2024, harga pasaran Dix adalah 69,53 miliar rupiah menurut situs Transfermarkt. Namun, pada Senin kemarin, harga pasarannya meningkat lagi. Kevin Dix diketahui bernilai 78,22 miliar dalam harga pasaran terbarunya di situs Transfermarkt. Ini merupakan puncak harga untuk Kevin Dix sepanjang kariernya, alias harga termahal yang pernah direngkuh olehnya sebagai pemain sepak bola. Menarik ditunggu bagaimana harga pasaran Dix ke depannya, terutama karena dia berpotensi gabung dengan klub yang lebih besar dan bisa memainkan peranan penting di timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Auto bungkam mulut sampah pembenci. Masuk sebagai pemain pengganti, Rafael Struijk langsung beri perubahan permainan di lapangan. Sampaikan hal menggemparkan publik seusai laga. Apakah itu? Tonton videonya sampai selesai. Kalian dilarang ketinggalan informasi lengkapnya. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk tak puas. Timnya hanya menang 1-0 atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab ia merasa seharusnya Garuda bisa menang dengan skor yang lebih banyak lagi. Dalam laga tersebut, Struijk mengatakan, timnas Indonesia sejatinya mendapatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi, skor akhir tim asuhan Shin Tae-yong itu hanya meraih kemenangan tipis atas Myanmar. Sulit. Kami seharusnya menang lebih banyak tapi berhasil raih 3 poin, kata Struijk usai laga. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyadari timnya tidak mudah untuk mengalahkan Myanmar. Namun, kemenangan itu dapat diraih timnas Indonesia berkat kekompakan pemain muda dan senior. Timnas Indonesia memang mayoritas dihuni pemain-pemain muda untuk Piala AFF. Akan tetapi, juga ada pemain yang sudah menjadi langganan tim senior, yakni Rafael Struijk dan kawan-kawan. Nah, gini dong mantap. Ini baru the real pemain abor top. Tampil beringas tiap kali bela timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dapat pujian dari legenda Malaysia. Arif Aiman Wonderkids Malaya dikangkangi Marcelino yang tampil di Liga Inggris kasta kedua. Simak fakta bahagianya. Kalian akan turut kagum ketika mendengarnya. Legenda timnas Malaysia, Safi Saleh, mengaku terpukau dengan permainan dan kepercayaan diri pemain muda timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand.
Safisali mengaku sudah cukup lama memperhatikan Marcelino dan ia kagum karena pemain Oxford United itu mampu membuktikan diri bersaing dengan para pemain keturunan bertalenta di skuad Garuda. Baru-baru ini, Marcelino tampil ciamik dengan membawa timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan gemilangnya itu sukses menyita perhatian banyak publik sama ke negara tetangga. Pasalnya Safisali ikut terpukau dengan performa Marcelino. Legenda timnas Malaysia ini mengaku kalau sudah lama mengikuti perkembangan Marcelino dan menilai pemain Oxford United ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Saya sudah mengikuti pemain ini beberapa waktu lalu di kualifikasi Piala Dunia, ujar Safisali. Saya sangat tertarik dengan kepercayaan dirinya, terutama kemampuan dribelnya. Nama pemain ini adalah Marcelino Ferdinand, sambungnya. Padahal saat ini dalam skuad timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain keturunan gemilang. Akan tetapi, Marcelino mampu mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk masuk tempat utama. Meski Indonesia dihuni oleh banyak pemain keturunan berbakat, Marcelino tetap berhasil masuk ke dalam starting 11, tutur Safisali. Sementara Marcelino saat ini tengah berjuang bersama timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain Oxford United itu sukses mengantarkan skuad Garuda meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 1-0 di matchday perdana grup B. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia duduk di posisi 2 klasemen, sementara grup B dengan mengemas 3 poin. Marcelino dan kolega kalah selisih gol dari Vietnam yang berada di puncak usai menang telak 4-1 atas Laos. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bermain kandang di matchday kedua grup B. Skuad Garuda akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis malam WIB.